الإمام سيد بكر بن سعيد محمد صدر الدمياطي ثم إلى حضرة إلى شيخنا عبد الفقيه الهامتان ثم إلى حضرة إلى شيخنا ميمون زبير سارang ثم إلى حضرة شيخنا هندس عثمان أزواجهم ذرياتهم وصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة خصوصا إلى هذه المشاهد ثم إلى حضرة إلى الشيخ أبو طيب ثم إلى الشيخ الله جريم أزواجهم وذرياتهم وصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة إلى سيد محمد عبد الرحمن شيبان وأزواجه وذريته شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bertiga. Far'un yusannu li kulli ahadin. Nggih. Oh atasnya. Wa sunnah ayyuhlika oh ayyahlika ra'sahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna ay yahlika ra'sahu walau unsa. Wa sunna lan den sunnahake apa ay yahlika ra'sahu. Wa sunna lan den sunnahake apa ay yahlika ra'sahu. Apa ayah liko yen to nyukur sapa man nyukur ra'sahu ing sirahe man walau ungsa ay walau kana far'un ungsa walau ungsa senajan iku wong wadon walau ungsa senajan iku wong wadon nyukure wau fis sabi'i ing dalem tanggal pitu fisabi ing dalam dina tanggal pitu wayatasaddaqu lan wayatasaddaqo ayyahliko wa ayyatasaddaqo wayatasaddaqo lan yen to sedekah sapa man wayatasaddaqo lan yen to sedekah sapa man bizinatihi kelawan bobote sya'run bizinatihi kelawan bobote sya'run sedekah apane zahaban apane emase wa yatasaddaqu lan yen sedekah sapa man bizinatihi kelawan bobote sya'run apane zahaban emase au fiddatan utawa perake wa ayyu adzina lan yen to ngadani sapa man wa ayyu adzina lan yen tok ngadani sapa man wa yaqra'u lan maca sapa man surat al-ikhlas ing surat al-ikhlas wa yaqra'a wa ayyaqra'a wa ayyu adzina wa yaqra'a lan yen tok maca sapa man surat al-ikhlas ing surat al-ikhlas wa ayata inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim lan maos ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim maknane inni setuhune ingsun iku u'idzuha iku nyuwun pangreksa nyuwun kebau reksa ingsun utawa nyuwun pangreksa ingsun ha ing Maryam bika kelawan panjenengan Allah wa dzurriyyataha lan anak turune Maryam minasyaitonir rajim saking syaiton ar-rajim kang den balang minasyaitoni saking syaiton ar-rajim kang den balang
Bitaknisid dhamiri kelawan muannasake dhamir. Bitaknisid dhamiri kelawan muannasake dhamir. Walau fi dzakari senajan ing dalem anak lanang. Walau fi dzakari senajan ing dalem anak lanang fi udhunihi maca surat Ikhlas utawa adzan lan maca ayat niki wau fi udhunihi ing dalem kupinge Firaun. Fi udhunihi ing dalem kupinge Firaun al yumna kang tengen. Fi udhunihi ing dalem kupinge Firaun al yumna kang tengen. Wa yuqamalan yen to den iqamai. Wa yuqamalan yen to den iqamai fil yusra ing dalem mboten. Wa yuqamalan yen to den iqamai apa fil yusra ing dalem kuping kang kiwa. Apa fil yusra ing dalem kuping kang kiwa aqibal wad'i ing dalem sakwuse nglahirake. Aqibal wad'i ing dalem sakwuse nglahirake. Bon. Jadi ini membahas apa? Membahas tentang bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau kita mempunyai bayi yang baru dilahirkan, itu bagi orang tuanya terutama bapaknya itu disunahkan untuk membacakan wirid-wirid atau sesuatu kepada si bayi itu. Salah satunya tujuannya agar apa? Tidak digoda oleh Sibyan. Sibyan itu ya apa? Jin korin. Jin korin yang lahir bersamaan dengan si anak tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang disunahkan ketika seseorang itu memiliki bayi? Yang pertama, ayyahliqa ra'sahu walau unsa. Hendaknya bayi tadi rambutnya dicukur, ditahlik, halku, dicukur rambutnya walau unsa, walaupun bayinya itu bayi perempuan. Jadi mutlak, mau ini bayinya banci, laki-laki atau perempuan, mereka semua rambutnya dicukur. Fisabi'i, mencukur rambutnya tadi pada tanggal 7 mulai dari kelahiran, bukan tanggal 7 ya. Hari ke-7 mulai dari kelahirannya. Nah, itu. 7 hari dari kelahirannya itu. Wa yatasaddaqu bi zinatihi dzahaban aw fiddatan, dan bagi orang tuanya itu bersedekah emas atau perak yang seberat rambut yang terpotong dari si bayi itu. Bayinya dipotong rambutnya, kemudian rambutnya tadi ditimbang berapa gram atau berapa mili kan gitu. Berapa mili rambutnya. Nah, itu kemudian rambutnya ditimbang. Setelah itu timbangannya tadi disamakan dengan emas. Kalau seumpama ukurannya setengah gram atau cuma 3 mili seumpama, maka sedekah emas 3 mili atau sedekah perak 3 mili sesuai dengan berat rambut yang dipotong dari si bayi itu. Nah, kalau di adat kita kan enggak. Di adat kita kan apa? Ada air dikasih apa itu? Bunga ya kan? Air dikasih bunga, kemudian rambutnya dipotong, dicelupin di air. Nah, itu. Ya seharusnya rambutnya dipisahkan. Rambutnya dipisahkan, nanti ditimbang rambutnya berapa beratnya. Nah, bagi orang tuanya sunnah sedekah emas atau perak yang seberat rambut yang terpotong dari si bayi itu. Nah, karena apa? Dasarnya mana? Li khabari annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada dasar hadis umira Fatimah. Amara Rasulullah. Amara Fatimata andazina sya'ral Husain, andazina sya'ral Husain wa yatasaddaqa biwaznihi fiddatan. Fa fa'alat dzalika fawajjadathu adala dirhaman illa syai'an. Karena Rasulullah sendiri pernah memerintahkan Sayyidah Fatimah untuk apa?
untuk menimbang rambutnya Husain. Rambut itu loh, rambut apa? Akikoh. Nah itu. Ada 7 harinya kan dipotong rambutnya. Nah rambutnya ditimbang sama Sayyidah Fatimah, rambutnya Sayyid Husain. Kemudian Sayyidah Fatimah bersedekah dengan seberat timbangan rambut tersebut fiddotan perak. Wa fa'alat dzalika, dan kemudian hal itu dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Fawajadathu adala dirhaman illa syai'an. Ternyata rambutnya Sayyid Husain yang dipotong tadi itu seberat 1 dirham kecuali beberapa mili. Nah itu. Nah, ini hadisnya perak. Terus kok dalam kitabnya sunnahnya apa? Emas. Kan ada emas, ada peraknya. Qala fi Syarhir Raud. Imam Ibnu Mukri mengatakan dalam kitab Syarhur Raud, la raiba anna adz-dzahaba afdalu minal fiddah. Nah, pasti emas itu ya lebih utama daripada perak. Wa in tsabata bil qiyasi 'alaiha, walaupun hadisnya itu menggunakan teks menggunakan apa? Perak. Tetap emas itu lebih utama daripada perak. Wal khabaru mahmulun ala annaha kanat hiyal mutayassarah idzaka. Lah hadis tadi diarahkan bahwasanya pada waktu itu Sayyidah Fatimah hanya mampu atau yang mudah baginya itu sedekah perak. Kalau sedekah emas itu agak berat. Nah, mungkin begitu. Sehingga diambil yang ringan. Nah, dicukur rambutnya pada hari ke-7, kemudian rambutnya ditimbang sesuai dengan timbangannya disamakan dengan emas, dan orang tuanya sedekah emas atau perak sesuai dengan timbangan rambutnya. Kemudian wa ayyu adzina, hendaknya diazani bayinya itu, bayi yang baru lahir, terutama bapaknya. Makanya kalau jadi bapak itu harus bisa azan. Bapak nggak bisa azan. Wa ayyu adzina, hendaknya dia, orang tuanya ini, bapaknya terutama, mengazankan anaknya di telinga kanannya. Telinga kanannya azan. Walau min imra'atin, walaupun dari perempuan. Seumpama dia bapaknya sudah meninggal, istrinya baru hamil, bapaknya meninggal, ya ibunya yang azan nggak apa-apa. Seumpama kalau di rumah sakit kan kadang bapaknya nggak boleh ikut bersalin, ya kan? Nggak boleh ikut nungguin bersalin. Sebagian begitu. Kalau ketika ditanya kenapa kok nggak boleh bapaknya ikut nemenin istrinya bersalin, karena kebanyakan suaminya itu nggak kuat sehingga pingsan, jadi repot 2 kali. Nah, dokternya repot 2 kali, nggak ngurusi yang hamil malah ngurusin bapaknya kan gitu. Nah itu, maka kalau seperti itu nggak bisa nungguin istrinya, ya ibunya yang azan. Walau min imra'atin, walaupun dari perempuan nggak apa-apa azan. Au kafirin, atau bahkan orang kafir azan, nggak apa-apa. Au kafirin, atau dari orang tua yang kafir, nggak masalah. Wadzalika, hal itu li khabari Ibnu Sinni, karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Sinni, man wulida lahu mauludun fa'adzana lahu fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu sibyan. At-tabi'ah ay at-tabi'ah minal jin, hiya al-musammatu 'indan nas bil qarinah. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Sinni, barang siapa dilahirkan seorang anak kemudian diazankan di telinga kanannya dan diiqomahkan di telinga kirinya, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, lam tadurruhu sibyan, maka dia akan dijaga oleh Allah dari sibyan. Sibyan itu apa? Ay at-tabi'ah minal jin, yaitu jin yang mengikuti si bayi tadi. Karena setiap bayi yang dilahirkan maka juga dilahirkan jin bersamaan dengannya.
hiya al-musammatu 'indan nas bil qarinah, yang mana jin ini diistilahkan di kalangan masyarakat dengan istilah qarinah. Di setiap manusia itu mempunyai apa? Qarin, jin. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam adana fi udhuni sayyidina al-Husain hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengazankan di telinganya Sayyid Husain ketika Sayyid Husain ini baru dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Wal yakun i'lamuhu bitauhid awwala ma yaqra sam'ah hina qudumihi ila dunya. Dan dengan tujuan lain selain agar dijaga dari dari jin qarin, juga untuk untuk memberitahukan si bayi tadi pertama kali yang didengarkan ketika dia lahir di dunia itu adalah apa? Kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Agar dia terjaga dari jin qarin, juga agar pertama kali yang didengarkan oleh si bayi ini adalah apa? Kalimat tauhid. Kama yulaqqanu 'inda khurujihi minad dunya, sebagaimana kalimat tauhid itu juga ditalkinkan kepadanya 'inda khurujihi minad dunya, ketika dia baru keluar dari alam dunia atau ketika meninggal dunia. Itu kan ditalkin juga. Talkinnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam hadis dikatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir yang diucapkan dari mulutnya seseorang itu kalimah la ilaha illallah, maka janjinya Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, tidak usah ditambah asyhadu alla ilaha kelamaan, langsung la ilaha illallah. Nah, itu tidak usah ditambahkan syahadat, cukup la ilaha illallah. Walima fihi min tardis syaitan anhu, dan karena azan itu juga bertujuan apa? Untuk mengusir setan anhu darinya. Fa innahu yadiru inda sima'il adzan, karena setan itu akan berputar-putar ketika mereka mendengarkan azan. Azan itu luar biasa. Ketika terjadi kebakaran azan, insyaallah nanti apinya akan apa? Akan padam azan. Ketika air laut, sama kita naik kapal, air lautnya sedang apa? Pasang. Sedang ada angin puting beliung di tengah laut. Azan, dengan azan itu insyaallah akan tenang lagi. Nah, itu. Atau apa lagi? Kebakaran. Kemudian terombang-ambing di tengah lautan. Kemudian ketika ada angin puting beliung, nah, rumah hancur semua, azan itu insyaallah anginnya akan tenang. Nah, itu. Atau ketika ada orang kesurupan, nah itu, orang kesurupan dia azanin kupingnya, nah, itu. Nanti setannya akan kepanasan dan gitu. Nah, ini beneran. Ini kalau ada orang kesurupan jin diazanin kupingnya kesurupan, nah, maka dia akan kepanasan, akan pergi. Ini salah satunya. Masya Allah. Bon. Nah, tadi bayi yang baru dilahirkan sunahnya dipotong rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang dan timbangannya sesuai dengan emas perak tadi disodakohkan. Ya pada siapa? Ya pada fakir miskin. Emas yang kecil kan ada ya kan? Emas yang kecil itu yang cuma berapa mili itu. Anting-anting anak kecil kan ada itu, ya kan? Anting-anting emas anak kecil lah itu. Itu mungkin bisa seberat rambut yang terpotong. Setelah itu azan,
Setelah azan wa yaqra'a surat al-ikhlas. Kemudian apalagi dibacakan surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lima fi musnad Abi Razin, sebagaimana keterangan dalam musnadnya Imam Abi Razin, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini qara'a fi adani mauludi suratil ikhlas, qara'a fi udhuni mauludin suratal ikhlas. Rasulullah itu membaca di telinganya anak yang baru dilahirkan surat al-ikhlas. Wal muradu udhunuhul yumna. Nah, ini telinga yang kanan. Azan di telinga kanan, kemudian baca surat al-ikhlas juga di telinga kanan. Naqala an Syekh ad-Dairabi. Nukila, dinukil an Syekh ad-Dairabi dari Syekh ad-Dairabi yang punya kitab Mujarrabat Ad-Dairabil Kubra. Annahu yusannu ayyuqra fi udhuni mauludil yumna. Disunnahkan untuk membacakan di telinga anak yang lahir, di telinga kanannya anak yang lahir, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ditambah lagi azan di telinga kanan, surat al-ikhlas di telinga kanan, kemudian apa? Membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat al-qadr. Lianna man fa'ala bihi dzalika lam yuqaddir Allahu alaihi zinan tula umri. Karena barang siapa anak yang dilahirkan kemudian di telinganya dibacakan azan, tadi faedahnya udah, yang azan udah, al-ikhlas sudah, kemudian dibacakan surat al-qadr, maka insyaallah selama hidupnya dia akan terjaga dari perzinahan. Lain. Apalagi zaman akhir. Zaman akhir sekarang itu anak kelas SD saja sudah pacaran. Nah, kalau zaman dulu kita ini masih kecil masih tabu. Hal yang tabu. Tapi kalau sekarang karena sudah sudah menyebar lewat media sosial, TV, itu kan akan jadi contoh, ya kan? Anak itu akan mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya seneng ngaji, ikut di pengajian, maka otomatis anak itu akan seneng ngaji. Karena apa? Dicontohi oleh orang tua. Nah, kadang enggak, kadang kita sebagai orang tua punya anak, kemudian anaknya tadi orang tuanya sibuk, sementing anaknya di setelin TV. Maka yang jadi imamnya itu TV-nya itu. Kalau TV-nya pacaran ya anaknya ikut-ikutan gitu. Itu akan terekam secara otomatis di otaknya anak. Nah, makanya penting untuk apa? Dijaga, didoakan, diwirid, dibacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, al-qadr dibacakan di telinga kanannya. Insyaallah dengan barokah surat al-qadr nanti anaknya itu selama hidupnya tidak akan melakukan zina. Nah, itu. Nah, termasuk faedahnya surat Al-Qadr itu dalam kitab Mujarrabat itu apa? Nah, ketika kita punya pakaian baru, nah, kemudian membacakan surat Al-Qadr selama membacakan surat Al-Qadr 36 kali, ditiupkan di air, kemudian airnya diciprat-cipratkan ke pakaiannya yang baru tadi, insyaallah nanti akan apa? Selama dia memakai pakaian itu dia akan diberikan keluasan hidup. Hatinya ini luas, hatinya ini enggak sumpek. Nah, selama dia memakai pakaian itu. Dan rizkinya juga dimudahkan oleh Allah. Itu faedahnya. Bon. Kemudian setelah dibacakan Al-Ikhlas, kemudian dibacakan surat Al-Qadr. Tadi tambahan ya. Surat Al-Qadr inna anzalna itu adanya di Hasyiah.
Wa ayata inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, juga dibacakan ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya inni sesungguhnya aku u'idzuha meminta perlindungan bika kepadamu ya Allah, kepada si anak ini, kepada Maryam ini, karena ayat rujuknya ning Sayyidah Maryam. Inni setuhune ingsun iku u'idzuha, iku memintakan pangreksa, memintakan penjagaan terhadap Maryam bika denganmu ya Allah, wa dzurriyyataha dan keturunannya Maryam minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bitaknisid dhamiri, dengan memuannaskan dhamir. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walau fidz dzakari, walaupun anaknya itu laki-laki. Walaupun anaknya laki-laki tetap inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jangan diganti inni u'idzuhu, nah itu. Wa dzurriyyatuhu kan enggak boleh. Ini ayat Al-Qur'an. Tabarukan. Bon, fi udhunihil yumna. Nah, jadi baca azan, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Qadr, kemudian baca inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini semua dibacakan di telinga kanan. Ya. Fi udhunihil yumna. Semua itu dibacakan di telinga kanan. Wa yuqamu fil yusra, dan membaca iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itu dibacakan di telinga kirinya. Bacanya kapan? Aqibal wad'i, semua itu dibacakan ketika baru si bayi itu baru dilahirkan. Nah itu. Kalau bisa bapaknya, kalau nggak bisa ya langsung ibunya sendiri juga nggak apa-apa. Wa ayyuhan nikahu rajulun, wa ayyuhan nikalan yento nyetai, wa ayyuhan nikalan yento nyetai hu ing far'un sapa rajulun wong lanang, famra'atun mongko nuli wong wadon min ahlil khairi kang saking ahline kebagusan, min ahlil khairi kang saking ahline kebagusan. Nyedaki wau bitamrin kelawan kurma, bitamrin kelawan kurma, fahulwun mongko nuli manisan, fahulwin ya, fahulwin mongko nuli manisan. Lam tamussahun naru, lam tamussahun naru kang orang gepok, lam tamussa kang orang gepok hu ing hulwun apa annaru geni, apa annaru geni. Tahnik wau hina yuladu ing dalam nalikane den lahirake sapa Far'u, hina yuladu ing dalam nalikane den lahirake sapa Far'u. Dan hendaknya si bayi tadi ditahnik, dicetaki. Tahnik dicetaki. Yang mentahnik siapa? Rajulun. Kalau bisa laki-laki. Kalau bisa seseorang laki-laki. Famra'atun, kalau enggak ada laki-laki baru kemudian perempuan. Tapi enggak asal laki-laki juga tidak asal perempuan. Laki-laki atau perempuan tadi yang min ahlil khairi, yang dia itu ahli kebaikan. Nah, jadi seorang tokoh ulama lah, kiai atau bunyai atau ustadz ustazah kan gitu. Intinya dia akhlaknya baik, jadi contoh masyarakat, maka
dia sunnah untuk mentahnik si bayi tadi. Jadi orang tuanya yang mencari. Nah, itu. Tujuannya apa? Agar si anak itu apa? Agar si anak ini mengikuti orang yang mentahnik tersebut dalam hal kebaikan. Nah, itu. Jadi orang yang terkenal atau dikenal orang baik lah. Nah, itu. Nah, itu. Kalau bisa laki-laki, kalau enggak ada baru perempuan. Ditahnik bitamrin dengan kurma. Dengan sesuatu, dengan kurma. Kalau enggak ada kurma bagaimana? Kalau enggak ada kurma ya fahulwin, sesuatu yang manis. Kalau enggak ada kurma ya sesuatu yang manis. Yang manis apa? Apa saja? Mangga yang mateng ya manis kan gitu. Atau apa saja. Pokoknya sesuatu yang manis yang lam tamassuhun nar, lam tamussahun nar. Yang manisan tadi, manisnya itu tidak dengan proses api. Jadi manisnya manis alami. Kalau manis api contohnya apa? Gula. Itu gula kan pakai api ya kan? Gula tebu itu. Nah, itu pakai proses api, itu enggak bisa. Manisnya yang alami. Mangga yang mateng atau apa? Pokoknya yang manis-manis. Nah, itu. Hina yuladu, ketika si anak tersebut dilahirkan. Ini semua berdasarkan adalah hadis hadis li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi ibni Abi Talhah, beliau utiya ya bukan ata, li'annahu utiya bi ibni Abi Talhah hina wulida. Jadi Rasulullah itu pernah didatangi Abi Talhah dengan membawa anaknya. Nah, itu namanya sahabat Abi Talhah, dengan membawa anaknya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mentahnik si anaknya Abi Talhah tadi dengan beberapa kurma. Falakahunna thumma faghorafah. Faghorrafahu thumma majjahu fihi faja'ala yatalammadhu faqala hubbul ansari at-tamru wa sammahu Abdullah. Kemudian Rasulullah mengambil beberapa kurma, kemudian kurma tadi dipamah sama Rasulullah, dikunyah. Kemudian faghorrafahu, si bayi tadi mulutnya dicangap, mulutnya dibuka sama Rasulullah, kemudian diludahi sama Rasulullah. Mulutnya si bayi tadi dengan ludahnya Rasulullah yang ada kurmanya, dimasukkan ke mulutnya si bayi, diambil masukkan. Faja'ala yatalammadhu, kemudian si bayi tadi mengelumati mulutnya, namanya bayi kan melet-melet, melumati mulutnya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, hubbul ansari at-tamru. Jadi makanan yang paling disukai orang-orang Ansor itu adalah kurma. Wa sammahu Abdullah, dan si anaknya Abi Talhah tadi dinamai dengan nama Abdullah, karena afdhalul asma, nama yang paling utama itu Abdullah. Kemudian Abdurrahim, atau nama-nama Abdun yang disandingkan dengan nama-namanya Allah. Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Ghani. Nah, itu. Intinya Abdun disandingkan ke asma-asma Allah. Kemudian disunahkan pula menggunakan nama Ahmad atau Muhammad. Ahmad tabarrukan dengan namanya Rasulullah, Ahmad atau Muhammad. Bahkan wajib memuliakan seseorang yang bernama Muhammad. Karena apa? Tasyrifan lin Nabi, karena untuk memuliakan Rasulullah. Nah, itu. Kalau enggak nama-nama Nabi, ya bisa Muhammad, bisa Isa, Musa.
Zulkifli kan gitu. Panggilannya Kipli kan gitu. Kemudian apa namanya, atau nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil lah itu. Itu nama-nama malaikat. Wan. Selanjutnya wa yaqra indaha hiya tatluqu ayatal kursi. Wa yaqra indaha udah dimanain belum? Belum ya. Wa yaqra'u lan maca sapa man indaha ing dalam sandingi mar'ah. Wa hiya utawi mar'ah iku tatluqu iku ngelarani mana sapa mar'ah. Wa yaqra'u lan maca sapa man indah ing dalam sandingi mar'ah. Wahya tatluku wahya hali utawi mar'ah iku tatluku iku ngelarani mana sapa mar'ah maca-maca ayatul kursi ing ayat kursi. Ayatul kursi ing ayat kursi. Wa inna rabbakumullah lan ayat inna rabbakumullah. Inna rabbakumullah niki. Ini ayat apa nih? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa al arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini ayat apa? Al-A'raf ya. Itu. Inna rabb. Tak cek dia. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa. Ya. Surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini surat Al-A'raf ayat 54. Wal muawwidzatain, dan membaca surat muawwidzatain. Muawwidzatain itu ya surat Al-Falaq dan An-Nas. Muawwidzat, a'udzu, muawwidzat, dua muawwidzat. Dua ayat, dua surat yang minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wal iktsar min du'ail karb, dan memperbanyak wal iktsarulan ngakehake wa yaqrahu ayatul kursi wal iktsara wal iktsara lan ngakehake min du'ail karbi saking doa ngilangake susah. Min du'ail karbi saking donga ngilangake susah. Nah itu. Jadi ini wirid untuk istri yang dalam keadaan akan melahirkan. Kalau punya istri yang sedang hamil, besok ketika akan melahirkan yang dibaca ini, yang dibaca.
ayat kursi, kemudian inna rabbakumullah tadi surat apa? Al-A'raf ayat 54 ditambah qul a'udzu birabbil falaq, juga ditambah qul a'udzu birabbin nas, juga memperbanyak doa untuk menghilangkan kesusahan. Yaitu doa apa? Doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, itu insyaallah nanti anaknya lahir dalam keadaan selamat, ibunya juga selamat. Nah, itu. Faidatun. Nah, ini ada faidah di sini. Faidatun. Kalau kitabnya tipis enggak ada. Nah, itu. Faidatun liwad'il hamli idza ta'assara, untuk melahirkan, untuk perempuan yang akan melahirkan ketika kesulitan melahirkan. Yuktabu fi ina'in jadidin, ditulis di tempat atau di wadah yang baru, yaitu kalimat ukhruj ayyuhal walad mim batni dhiqatin. Ukhruj ayyuhal walad mim batni dhiqatin ila sa'ati hadhihi dunya. Ukhruj bi qudratillahi alladhi ja'alaka fi qararin ma'in. Ukhruj bi qudratillahi alladhi ja'alaka fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Hasyr ayat terakhir. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini Al-Hasyr ayat 21, 22, 23. Tambah lagi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat surat Al-Hasyr ayat 24. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra ayat 82. Ini semua ditulis saja. Ditulis di piring atau di apa? Di piring atau baskom lah yang baru. Kemudian pakai spidol bisa. Setelah itu dituangkan air, nah itu diminum. Summa yumha bima'in, kemudian dituangi air, dilebur dengan air. Wa tashribuhul hamil, dan diminum oleh perempuan yang hamil. Wa yurashu ala wajhiha minhu, dan disirat-siratkan air tadi atau diraupkan ke mukanya. Diminum dan sebagian diraupkan ke mukanya. Boleh juga diraupkan ke perutnya juga boleh. Nah, itu. Ini amalannya. Far'un yusannu likulli ahadin wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan silakan.